Oke guys, jadi hari ini kita mau masuk tol dulu. Seperti biasa, belajar mobil di jalan tol. Sekarang kita mau bayar tol dulu. Tap dulu. Tetap dimasuk di gigi 1 ya guys, karena di depan ada mobil, jadi kita tetap pakai gigi 1. Oke, masuk gigi 2. Nah, di tanjakan ini seperti biasa gue selalu pakai gigi 3 ya guys ya, karena pakai gigi 3 juga udah cukup banget, tenaga juga udah oke. Pas udah mau di atas banget, baru langsung kita masuk gigi 4. Nah, di sini kita fokus, jangan lupa lihat spion kanan seperti biasa, lampu sen kanan nyala, masuk 5, tetap kanan. Lampu sen kanan jangan lupa ya guys ya. Kalau kita mau belok kanan, tetap kita nyalain lampu sen kanan. Karena lampu sen kanan itu sangat penting sekali supaya orang yang belakang bisa tahu kalau kita mau belok ke kanan. Nah, di sini kita tetap fokus di garisnya ya. Karena di situ ada garis putih yang putus-putus ya guys ya. Nah, garis putus-putus itu kita jangan melewatinya. Supaya apa? Karena orang yang sebelah kanan atau yang di sebelah kiri belakang kita bakalan menyelip nantinya. Oke, sekarang kita ngambil di jalur sebelah kanan. Tetap fokus pada depan ya guys ya. Oke, yang penting kalau kita sudah mau ngambil di dalam tol, yang penting kita tetap fokus ya guys ya. Nah, jangan kebut-kebutan. Karena kenapa? Apalagi kalau kita lagi kayak bawa anak gitu ya guys ya, bawa bayi dan orang tua, itu kalau kita kebut-kebutan merasa lebih berbahaya guys ya. Ya kalau misalnya kalian terburu-buru banget ya masih boleh lah lari-lari 120 sih, masih oke guys. Tapi kalau disaranin di tol itu maksimal 100 guys. Apalagi sekarang sudah ada namanya tilang elektronik guys di dalam tol, terutama di Jakarta ya guys ya. Karena semua Jakarta itu sudah ada kameranya guys di tol itu. Nah, sekarang kita tetap fokus ke depan. Jangan lupa kalau kita mau belok ke kiri, kita nyalakan lampu sen kiri guys ya, karena itu penting sekali. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian lagi bawa mobil di tol nih, kondisi kalian tuh ngantuk gitu ya guys ya, diusahakan kalau mau udah ngantuk itu kalian mendingan ambil di jalur tengah aja guys. Jadi kalau jalur tengah itu kan emang bukan buat menyalip ya guys ya. Jalur tengah itu lebih ke kita agak menyantai lah bawa mobilnya. Meskipun kalian bawanya pelan-pelan juga gak akan diklakson-klakson banget sih sama yang di belakang gitu guys. Nah, kalau misalnya kalian ambil jalurnya sebelah kanan banget kok di jalan tol, mungkin semua orang udah pasti udah tahu ya, kalau misalnya sebelah kanan tuh emang buat mendahului dari yang di kiri guys, gitu loh. Atau nggak kita menyalip gitulah. Nah, kalau misalnya kalian mau pelan-pelan bawanya sekitar 70, 60, lebih baik kalian tetap di jalur tengah ya guys ya, seperti yang di depan kiri saya guys. Nah, mereka tuh pelan gitu kan. Nah, itu mereka lari sekitar 60 atau nggak 80, 70. Kalau yang di sebelah kanan maksimal 100 masih oke guys, masih boleh. Di sini bagus banget sih, karena namanya ada maksimal lari di tol tuh cepet. Karena emang berbahaya banget kalau kalian tuh suka kebut-kebutan di tol banget sih. Karena itu bisa terjadinya namanya kecelakaan ya guys ya. Jangan lupa kalau mobil kalian mau dipakai, sebelum pakai diusahakan cek dulu namanya itu air radiator ya, minyak rem. Itu penting banget perannya. Kenapa gue bilang penting? Karena perjalanan jauh itu kita tempuh sekitar 50 kilo atau 35 kilo, itu air radiator pasti akan kepake guys. Kalau misalnya berkurang, itu berbahaya sekali. Itu bisa terjadinya namanya overheat. Nah, kalau misalnya minyak rem, kalau ada kebocoran atau enggak minyak rem yang sudah nggak bagus, itu akan pengereman kalian itu tidak baik atau tidak bekerja dengan bagus. Nah, penting banget jadi itu peran dua.
Seenggaknya kalau emang mobilnya sudah lama itu dicek aja sekali-sekali guys. Apa ya yang jarang dipakai ya mobilnya ya. Kalau yang sering dipakai mungkin mereka akan rutin namanya servis setiap bulan sih. Tapi kalau mobil yang jarang dipakai pasti orang nggak mungkin servis setiap bulan. Gitu guys. Nah sekarang kita mau belok ke kiri seperti biasa. Kalau mau ke kiri kita menyalakan lampu sen kiri. Tetap fokus ya guys. Kalau di tol itu jangan melewati garis putus-putus itu. Kalau mau ke kanan, kalau mau ke kiri guys. Jangan di tengah-tengah. Kalau tekanan ban angin, nah itu juga boleh sih. Buat kalian diusahakan kalau mobilnya jarang keluar ya guys ya. Ibaratnya kayak sebulan sekali gitu loh keluarnya. Nah itu penting banget tuh peran ban. Apa yang mobil yang sudah lama atau kalian kayak beli mobil bekas gitu, ban itu juga penting perjalanan jauh. Jangan sejauh-jauh banget deh. Kayak kalian kayak misalnya lari bawa sekitar 50 kilo gitu kan. Nah itu penting banget. Kalau ban kalian sudah botak gitu, lebih baik itu diganti saja. Nah itu penting banget. Apakah sudah keras gitu kan, namanya ban kan, itu penting banget sih jadinya. Kalau gue kadang-kadang suka ngecek, tapi gue ngeceknya kadang-kadang tuh bisa sebulan sekali gitu. Meskipun mobil baru juga tetap gue cek, karena namanya kita nggak tahu ya guys ya. Iseng aja gitu, buka kap mesin, lihat. Kadang-kadang kok ban angin gitu ya 2-3 bulan sekali lah. Kayaknya kan mobil baru juga masih oke sih, gak ada masalah ya kalau untuk ban ya. Tapi kayak mobil gue yang Brio itu, nah itu udah cukup lumayan lama tuh. Nah itu kadang-kadang gue suka cek aja jadinya, bannya tuh kayak udah keras apa belum gitu kan. Tapi terakhir gue ganti sih, makanya gue beli pelek plus bannya. Nah itu yang tahun 2019, jadi lumayan lah. Sekarang 2023 masih 4 tahun, jadi bannya masih oke, masih layak dipakai guys. Tapi kalau misalnya bannya udah sekitar 8 tahun yang mobil jarang dipakai, ya mungkin itu bannya pasti udah keras ya guys ya. Jadi lebih baik sih diganti saja lah. Terus gue ngasih tahu lah. Kalau untuk perjalanan jauh, tapi kalau yang dekat-dekat kayak cuma 20 kilo, 15 kilo ya nggak masalah. Oke, sekarang kita tetap fokus ke depan. Nah, di depan macet ini guys. Depan bukan macet, padat. Nah, kalau kita depan sudah agak padat, jangan lupa hajat itu perannya apa, langsung kita tekan. Ketika depan sudah agak padat, kita langsung tekan dari jauh-jauh tuh, langsung tekan lampu hajat. Jadi kita bisa memberitahukan yang belakang itu bahwa di depan tuh ada kepadatan atau enggak ada kecelakaan atau enggak ada hal yang lain. Nah, supaya tidak namanya kita rem dadakan gitu loh guys. Jadi yang belakang udah tahu nih, wah depan ada masalah nih. Jadi yang belakang juga pasti langsung paham, mereka juga langsung udah ngerem. Kalau kita langsung rem dadakan gitu aja, kadang-kadang yang belakang tuh ngantuk atau ngantuk kan kita nggak tahu nih guys. Dia ngeblank juga kan. Nah itulah bisa jadikan namanya tabrakan beruntun guys. Nah kalau di tol gue selalu pakai gigi 5 full terus. Mau larinya 70, 60 tetap 5, supaya kita tetap mainnya di RPM bawah ya guys ya. Dan bensinnya tetap irit. Tapi gue pakai Toyota Rush ini sih, selama ini gue pakai masih berasa iritnya banget sih. Gak boros-boros banget lah, masih oke lah ya. Karena manual kali ya. Kalau maticnya sih yang punya abang gue lumayan agak boros sih katanya. Sekarang di tol udah mulai agak lumayan padat ya guys ya. Nah di sini kenapa gue suka ngerekam di tol yang ini? Karena gue seneng sih kalau dari rumah gue masuk tol sini tuh enak aja gitu loh guys. Makanya gue suka ke Peak gitu kan. Jalanan tolnya tuh halus gitu loh guys. Ini tol paling gue suka banget kalau ke Peak. Dan dia tuh flyovernya nggak terlalu tinggi banget gitu loh, jadi masih enak. Menurut
menurut gue tol paling enak sih kalau di sini. Oke, nah depan agak padat ya guys ya. Selalu jaga jarak, jangan lupa. Pokoknya yang penting kita kalau bawa di tol tuh harus selalu jaga jarak, karena penting sekali namanya jaga jarak. Jangan suka egois yang mau nyelip, itu sangat berbahaya sekali guys. Jaga jarak itu sangat penting sekali. Nah ini udah agak longgar, baru kita gas lagi, kita naikin lagi speednya. Oke guys, jadi ini udah mau masuk daerah peak ya guys ya. Di daerah peak ini emang udah main agak padat sih yang mau masuk peak ini nih, karena biasalah namanya di peak itu selalu rame ya guys ya. Nah di sini perannya paling penting banget, jaga jarak. Kalau udah padat gini jangan suka egois ngambil jalur orang ya guys ya. Apa yang baru-baru belajar mobil itu jangan guys, sayanginlah mobil kalian guys, karena kalau rusak nanti kalian bakal sakit hati sekali. Apa ya kalau udah mobil bekas repair, kayaknya hatinya nggak enak sih guys, serius deh. Yang penting kita jangan pernah lewatin garis putih, kita selalu ada di garis putih yang putus-putus itu, jadi kita nggak akan merasa salah. Karena itu jalurnya, itu jalur kita gitu loh guys. Sen kanan, karena yang sebelah kiri terlalu pelan. Di sini kita nggak usah turunin gigi ya guys ya, karena di sini tuh kita masih tetap bisa pakai gigi 5. Jadi tetap mainnya halus aja gitu guys. Oke deh guys, sampai sini dulu ya guys ya dalam cerita gua dalam membawa mobil di jalan tol. Ya semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik tombol like pada video ini ya guys ya. Dan sampai sini dulu, sampai jumpa, bye bye.